Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uti rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah, pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita melanjutkan kajian fikih kita dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita masuk pada bab hal-hal yang disunnahkan atau yang dibolehkan dikerjakan pada saat sholat. Ya, hal-hal yang disunnahkan atau yang dibolehkan dikerjakan atau yang dilakukan pada saat sholat. Dalam kitab ini disebutkan bahwasanya disunnahkan bagi orang yang sholat untuk mencegah orang yang berjalan di hadapannya. Ya, artinya kalau ada orang yang berjalan di depan orang yang sholat, maka orang yang sholat itu disunahkan untuk mencegahnya agar orang itu tidak melewati dia yang sedang sholat. Ya, tidak melewati orang yang sedang sholat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum yusalli fala yad'u ahadan yamurru baina yadayhi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'hul qarin." Rawahu Muslim. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian sedang melaksanakan salat, maka janganlah dia membiarkan seseorang melewati di hadapannya atau berjalan di hadapannya atau melintas di hadapannya. Jangan biarkan dia. Fa in aba, jika orang itu tetap juga ingin melewati orang yang sedang sholat, falyuqatilhu, maka hendaklah dia mencegahnya sekuat tenaga. Fa inna ma'ahul qarin, karena sesungguhnya orang itu bersamanya dengan sesungguhnya dia bersama dengan syaitan. Ya, artinya ada syaitan yang bersama dengan orang itu yang ingin mengganggu orang yang sedang sholat. Ini hadis sahih yang riwayat Imam Muslim. Di sini menunjukkan bahwasanya diperintahkan atau minimal disunahkan kalau kita sedang sholat lalu ada orang yang melintas di depan kita, maka kita wajib mencegahnya. Wajib mencegahnya dengan tangan kita. Kemudian akan tetapi apabila di depan orang yang sholat itu ada sutra itu pembatas ya, pembatas ya, ada sutra pembatas antara seseorang yang sholat dengan arah kiblat, itu dinamakan sutra. Maka tidak mengapa orang lain itu melewati di belakang sutra itu. Ya, tidak mengapa seorang itu melewati orang yang sedang sholat di belakang sutra itu, bukan di depan sutra itu tapi di belakangnya. Maka itu tidak mengapa. Itulah fungsinya sutra. Fungsinya pembatas, ya, agar orang tahu bahwasanya ini batasan tidak boleh dilewati. Ya, ikhwatal Islam, ta'azakumullah. Ya, namun jika seandainya seseorang itu mesti melintas orang yang di depan orang yang sedang sholat karena faktor misalnya tempatnya sempit, maka itu tidak mengapa. Ya, maka itu tidak mengapa. Karena apa? Karena jalanan sempit, tidak ada jalan lain kecuali harus lewat di depan orang yang sementara sholat, maka
tidak mengapa. Maka orang yang sementara sholat pun jangan mencegahnya. Jangan mencegah orang tersebut lewat. Karena apa? Karena jalannya yang sempit, tidak ada jalan yang lain melainkan melalui jalan tersebut, melalui di depan orang yang sementara sholat, maka itu tidak mengapa. Seperti juga ketika seorang sholat di Al-Masjidil Haram, ya di Masjidil Haram di Mekah, maka jangan kita menghalangi orang yang, jangan kita ketika kita sholat, jangan kita menghalangi orang yang lewat di hadapan kita. Ya, kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat, dalam hadis yang sahih, bahwasanya Nabi itu pernah sholat di Mekah, yaitu di Al-Masjidil Haram yang ada di Mekah, maka orang-orang pun melewati di hadapan Nabi sementara sholat Nabi, orang-orang melewati, dan Nabi ketika itu tidak memakai sutra, ya, dan Nabi tidak memakai sutra. Ya, ini menunjukkan bahwa pengecualian, ya, untuk di Al-Masjidil Haram, maka tidak mengapa seorang sholat lalu lewat di hadapannya orang-orang. Jadi tidak perlu dicegah. Ini pengecualian, ya. Adapun di masjid-masjid yang lainnya, tetap kita harus mencegah jika ada orang yang lewat di hadapan orang yang sholat. Kemudian hukum menggunakan sutra atau pembatas ketika sholat itu hukumnya sunnah bagi orang yang sholat sendirian dan bagi yang imam. Ya, orang yang sholat sendirian atau orang yang menjadi imam, maka disunahkan dia menggunakan sutra. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang selainnya. Nabi bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha." Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah dia salat mendekat ke arah sutrah, ya, menghadap ke sutrah atau menggunakan sutrah, dan hendaklah dia mendekat ke arah sutrah. Ya, jadi kita perkirakan saja jaraknya. Jaraknya itu yang penting kita bisa sujud, ya. Yang penting kita bisa sujud, maka disitulah kita bisa meletakkan sutrah tersebut. Adapun makmum, maka sutrahnya adalah imam. Ya, jadi makmum itu sutra pembatasnya adalah imam. Jadi makmum tidak perlu dia memasang sutra khusus, karena yang menjadi sutra seluruh makmum adalah imamnya. Jadi jika ada seseorang misalnya batal, anggaplah ada seorang yang berada di rakaat pertama lalu batal wudhunya atau sholatnya, lalu dia ingin melewati saf-saf itu, maka diperbolehkan, karena itu tidak memutus sholat, karena sutranya makmum adalah imam itu. Yang penting orang yang batal sholat itu tidak melewati imam, tidak melewati di hadapan imam, tetapi dia diperbolehkan untuk lewat di saf-saf yang ada di tengah-tengah makmum atau yang ada di makmum. Ini ikhwat Islam. Kemudian menggunakan sutra itu hukumnya tidak wajib, dia disunahkan. Artinya disunahkan, dikerjakan berpahala, tidak dilakukan juga tidak berdosa, karena dia bukan wajib. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu Sallallahu Alaihi Wasallam shalla fi fadha'in laysa baina yadayhi syai'un. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Bahwasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di tanah yang lapang, namun tidak ada di hadapan beliau sedikit pun berupa pembatas. Jadi sedikit pun berupa pembatas atau sutra tidak ada di hadapan Nabi ketika beliau sholat di tanah yang lapang. Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwasanya menggunakan sutra pembatas ketika sholat itu hukumnya sunnah. Seandainya wajib, maka Nabi pasti menggunakan sutra pada saat dia sholat di lapangan atau di tanah yang lapang. Kemudian seyogyanya sutra itu atau pembatas itu dia bentuknya berdiri sekitar setengah meter atau 1 hasta. Ya, tingginya itu ya sekedar 1 hasta atau setengah meter. Baik itu dia sutranya itu tipis ataupun tebal. Ya, bisa tipis ataupun tebal. Itu seyogyanya, artinya bukanlah satu yang wajib, tetapi sebaiknya. Jadi apa hikmah menggunakan sutra pembatas?
sholat, ya, yaitu untuk mencegah orang lain agar tidak melewati orang yang sementara sholat. Ya, itu ya, agar sementara orang sholat itu tidak ada orang yang melewatinya. Yang kedua adalah untuk mencegah orang yang sholat itu dari melakukan hal-hal yang bisa menyibukkan dirinya. Ya, artinya kalau ada orang sholat kemudian ada di depannya sutra, maka dia fokus kepada sutra itu, tidak melihat kemana-mana pandangannya. Ini juga diantara hikmah kenapa sutra itu disunnahkan. Ya, kemudian apabila seseorang itu sholat di tanah yang lapang seperti di padang Sahara misalnya, atau di tempat yang lapang, ya bukan di masjid, maka hendaklah dia sholat menghadap sutra yang berdiri, sutra yang apanya ya, sutra yang ya yang nampak sutranya atau yang tegak seperti pohon, ya bisa juga berupa batu atau tongkat, ya. Jika tongkat itu tidak bisa ditancapkan di tanah, ya sebagai sutra, maka boleh dia meletakkannya secara apa namanya, dibaringkan itu tongkatnya, tidak mesti harus ditancapkan, ya. Kemudian yang berikutnya, apabila imam keliru dalam membaca atau lupa dalam membaca bacaan, ya khususnya ketika membaca surah-surah, imam lupa atau salah, maka disunahkan bagi makmum atau makmum diperintahkan untuk memperbaiki bacaannya. Misalnya dia lupa ayatnya, maka disambung ayatnya. Kalau dia salah, maka bisa diperbaiki. Itu yang harus kita ketahui. Kemudian disunahkan bagi orang yang sholat memakai pakaian apa saja, selama itu pakaian bukan pakaian yang terbuat dari sutra. Ya, boleh dia memakai pakaian apa saja, ya, termasuk juga warna-warnanya, ya, jenis-jenis kainnya, model-model bajunya, silahkan. Itu diperbolehkan, kecuali kalau sutra, kain sutra, maka itu tidak diperbolehkan bagi yang laki-laki. Dibolehkan juga bagi orang sholat itu membawa sesuatu dan meletakkannya. Misalnya dia membawa kacamata, kemudian dia pada saat sholat dia bisa meletakkan. Ya, sementara di sholat dia boleh meletakkannya di sakunya misalnya atau di lantai, maka itu diperbolehkan. Begitu juga bagi orang yang sholat, diperbolehkan untuk membuka pintu. Misalnya dia sementara sholat, misalnya tiba-tiba ada yang ketuk pintu dan harus dibukakan, maka dia tidak mengapa melangkah. Yang penting dia tidak membelakangi kiblat, tidak mengapa dia melangkah untuk membuka pintu tersebut. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Begitu juga tidak mengapa bagi orang yang sholat itu, jika ada di hadapannya itu kalajengking atau hewan yang berbisa seperti ular, kalajengking, maka tidak mengapa dia membunuhnya, ya, melakukan gerakan-gerakan yang dapat yang dengannya dia bisa membunuh kalajengking dan atau ular, karena ini berbahaya, ya. Maka orang yang sholat boleh dia bergerak untuk membunuh hewan yang berbisa itu. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, ya, Nabi memerintahkan umatnya untuk membunuh, ya, hewan tersebut, kedua hewan tersebut, yaitu ular dan kalajengking pada saat sementara sholat. Karena apa? Karena itu membahayakan bagi orang yang sementara sholat. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Akan tetapi tidak sepantasnya bagi orang yang sementara sholat itu memperbanyak gerakan-gerakan, ya, di dalam sholat, kecuali kalau darurat sifatnya. Ya, kalau darurat sifatnya dia harus bergerak banyak, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak bersifat darurat, maka itu tidak diperbolehkan, ya, atau tidak sepantasnya dilakukan. Ikhwatal Islam, azakullah. Jika sekiranya seorang itu melakukan gerakan-gerakan tubuh, tangan atau kaki misalnya terus-menerus, ya, maka itu dapat membatalkan sholatnya. Padahal itu bukan perkara yang darurat dia lakukan, maka itu dapat membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena perbuatan tersebut banyak bergerak dan terus-menerus itu tidak sesuai dengan sholat dan dapat menyebabkan dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya,
Kemudian apabila orang yang sholat, ya, tiba-tiba misalnya ada orang yang apa namanya, misalnya ada imamnya yang lupa, misalnya lupa gerakannya, lupa rakaatnya, ya maka sang makmum ini harus mengingatkan imamnya, ya. Atau misalnya seorang apa namanya, ya, orang yang sholat ini dia takut terhadap seseorang yang akan menimpa dirinya, yang akan membahayakan dirinya, maka ya, eh, maka ketika itu boleh diingatkan, ya, bagi orang yang sementara sholat itu diingatkan. Contoh nih, dengan cara yaitu bertasbih bagi yang laki-laki, subhanallah gitu ya. Ketika misalnya ada sesuatu yang membahayakan orang yang sementara sholat, maka bisa dikatakan, maka bisa kita subhanallah. Atau ada kesalahan imam membaca atau gerakan lupa, maka bisa kita ucapkan subhanallah. Itu bagi laki-laki. Ataupun perempuan adalah dia menepuk tangannya untuk memberikan isyarat bahwasanya ada kekeliruan bagi imam misalnya, ya. Dan itu ada hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak dimakruhkan memberikan salam kepada orang yang sementara sholat apabila diketahui orang yang sholat itu tahu cara menjawab salam pada saat sholat, ya maka boleh saja kita memberikan salam kepada orang yang sementara sholat, tapi dengan keyakinan kita tahu bosnya dia tahu cara menjawab salam ketika sholat. Ya, kemudian bagi orang yang sementara sholat, ya, maka dia diperbolehkan menjawab salam pada saat sholat, tetapi dengan isyarat, ya, dengan isyarat tangan misalnya, bukan dengan ucapan salam, ya, karena jika dia mau menjawab dengan ucapan salam, waalaikumsalam contohnya, maka batallah sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena ucapan waalaikumsalam itu adalah perkataan manusia, dia bukan bagian dari bacaan-bacaan sholat. Namun bagi orang yang sholat boleh dia menunda menjawab salamnya itu nanti setelah sholat, dia bisa menjawab salam orang yang memberikan salam kepadanya. Kemudian dibolehkan bagi orang yang sholat untuk membaca beberapa surah dalam satu rakaat. Misalnya satu rakaat dia baca 2 surah, 3 surah, itu diperbolehkan. Karena hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pernah dalam sholatnya, yaitu dalam sholat tahajud beliau, dalam satu rakaat beliau membaca 3 surah, surah Al-Baqarah, kemudian surah An-Nisa, kemudian surah Ali Imran. Itu dibaca secara full, ya, secara full. Ini menunjukkan bahwasanya boleh seorang yang sholat membaca beberapa surah dalam satu rakaat sebagaimana yang Nabi lakukan. Kemudian diperbolehkan bagi orang yang sholat untuk mengulang-ulang bacaan surah pada 2 rakaat. Ya, artinya misalnya rakaat pertama dia baca surah A, maka rakaat yang kedua dia boleh juga membaca lagi surah A itu. Ya, ya surah misalnya surah apa namanya, Al-Ghasyiyah misalnya. Kemudian rakaat kedua juga surah Al-Ghasyiyah, maka itu diperbolehkan. Ya, begitu juga diperbolehkan untuk membagi satu surah menjadi 2 rakaat. Ya, misalnya sholat subuh itu bisa dipakai satu surah dibagi 2, misalnya itu diperbolehkan. Begitu juga diperbolehkan bagi orang sholat untuk membaca akhir-akhir surah. Ya, jadi akhir-akhir surah misalnya berapa ayat, 1 atau 3 ayat misalnya, boleh dibaca pada akhir surah atau di tengah-tengah surah, ya, atau di tengah-tengah surah itu boleh juga dibaca beberapa ayat. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Adapun dalilnya, ya, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca apa namanya, membaca surah di 2 rakaat salat fajar, ya. Yaitu apa? Pada rakaat pertama beliau membaca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, surah Al-Baqarah 136. Kemudian rakaat yang kedua beliau membaca
surah Ali Imran ayat berapa? Ayat ya Ali Imran ayat 64. Ya, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ya, ini artinya dibaca di bukan satu surah full tetapi dibaca di akhir surah dan di awal surah ya atau di tengah surah, maka itu diperbolehkan. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Allah SWT berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Maka hendaklah kalian membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an itu. Jadi tidak ada ketentuan khusus, misalnya kalau sholat subuh harus baca ini, sholat zuhur, sholat maghrib harus baca ini, tidak ada. Yang penting adalah kita membaca Al-Qur'an sesuai kemampuan kita masing-masing. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian ya, yang berikutnya, hendaklah orang yang sholat itu untuk artinya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya ketika membaca ayat yang mana di dalamnya itu ada disebutkan azab atau siksaan. Jadi ketika ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang siksaan, azab di dunia ataupun di akhirat, maka kita bisa berlindung. A'udzu billahi min hadhihi yani au min hadzal adab misalnya. Saya berlindung kepadamu ya Allah. Itu boleh kita baca pada saat sholat. Iya, karena itu doa. Begitu juga ketika ada ayat ya, sementara orang yang sholat itu dia membaca ayat yang mana ayatnya itu berisi tentang penyebutan rahmat Allah, permohonan rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka dia hendaklah dia meminta kepada Allah rahmatnya. Itu diperbolehkan. Begitu juga diperbolehkan bagi orang yang sholat untuk berselawat kepada Nabi SAW ketika disebutkan namanya. Ya, ketika misalnya ada ayat disebutkan namanya, maka seorang itu diperbolehkan untuk berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini barangkali ya sekilas tentang hal-hal apa yang dianjurkan di dalam sholat atau hal-hal apa saja yang diperbolehkan di dalam sholat. Ya, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan sebelum saya tutup. Ya, barangkali ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ada yang bertanya tentang hal-hal yang disunnahkan di dalam sholat atau hal-hal yang bersifat mubah, boleh ketika sholat. Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya anggap ya, bisa dipahami. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan apa yang kita ketahui. Barakallahu fikum. Nashkurukum ala hada. Fa nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.